Ini lihat di sysinfo, sistem CPU Core i5 ya untuk prosesornya. Memorinya di sini 12 GB. Oke. 8 GB cukup ya. Kalau di websitenya itu Flutter ataupun Android Studio minimal 4 GB, tapi itu sudah saya lakukan dengan memori 4 GB itu pada saat running program, pada saat building itu kursornya tersendat-sendat. Meskipun saya runningnya tidak menggunakan emulator tapi menggunakan ADB langsung ke HP, itu tetap kursornya tersendat-sendat ya. Jadi minim 8 GB lah. Oke, kalau spek hardware sudah memadai, pertama kali yang kita install adalah Android Studio ya. Kita download paketnya Android Studio. Ini Linux ya, jadi dia langsung mendeteksi sistemnya nanti. Nah, download Android Studio for Linux 64 bit. Besarnya 700 MB ya. Lumayan besar. Ini sudah saya download. Saya letakkan di folder download. Ini ya Android Studio ya. Ini realnya 800 MB ya. Berikutnya paket yang harus kita download adalah Flutter. Itu downloadnya di sini. Flutter. Nah, di sini. Ini juga ada nanti downloadnya. Get started ini mungkin ya. Nah, ini ada 3 sistem operasi yang didukung, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Dia nggak bilang memorinya, cuma operating system harus Linux 64 bit. Kemudian disk space di hard disk ini nggak terlalu penting ini. Yang jelas semua hard disk besar-besar sekarang. Tapi memori harus 8 ya. Dari yang saya sarankan memori harus 8. Ini kita download. Sama, nanti kita letakkan di download sini. Sudah saya download ini, besarnya 500 MB ya. Oke, setelah 2 paket ini kita download, kita ekstrak di OPT. Kalau Linux di OPT ya, di folder OPT. Nah, ini sudah saya ekstrak Android Studio dan Flutter. Kemudian sekarang kita coba memanggil Android Studio ya, menggunakan command line. cd opt Android Studio bin ya. Ya, seperti ini. Pertama kali kita setelah download, kemudian kita ekstrak, kita panggil seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita harus mengaktifkan atau menginstal Flutter plugin ya. Di configure ada plugin. Ini sudah saya aktifkan, sudah saya download. Nggak besar sih kalau plugin ini. Tinggal mengaktifkan gini aja. Jadi ada 2 plugin yang harus diaktifkan, yaitu Flutter dan Dart ya. Dart ini bahasa pemrograman yang dipakai Flutter. Basisnya C++. Oke, setelah 2 plugin ini kita aktifkan, nanti kita disuruh restart. Nah, ini kita restart IDE-nya. Sekarang muncul start a new Flutter project. Ini berarti plugin Flutter sudah terinstall. Nah, ini kalau kita membuat project Flutter ya, memilih ini, ada Flutter plugin, Flutter package, Flutter module, dan Flutter application. Ini kita klik Flutter application. Nah, ini kemudian kita setting, yang penting ini ya, Flutter SDK. Tadi kita copy kita ekstrak di OPT ya, OPT Flutter seperti ini. Kemudian next, dia akan membuat project contoh ya, project minimal dari Flutter, yaitu Hello World. Untuk kali ini kita tidak menggunakan contoh Hello World ya, karena Hello World saya kira sudah terlalu mainstream ya. Kita gunakan sampel Flutter ya. Ini memang kecenderungan programmer sekarang di platform apapun ya, itu jarang sekali yang mengembangkan aplikasi mulai dari nol ya, mulai dari blank project jarang sekali.
Beda dengan programmer zaman dulu ya. Kalau sekarang ini karena sudah banyak contoh-contoh atau modul-modul yang bisa didapatkan di internet, jadi mereka mengambil modul-modul tersebut beberapa atau sebagian, kemudian di-combine, di-custom sehingga menjadi sebuah aplikasi. Nah, ini kita contohkan, kita mengambil sebuah contoh project Flutter, yaitu ada di sini Flutter samples. Kita ambil yang dari ini, GitHub. Ini ada yang sudah saya ambil, yaitu chartnya. Kalau kita ingin tahu dulu sebelum download demonya, bisa kita klik. Ini ada source code-nya, ada launch app ya. Nah, seperti ini tampilan programnya nanti. Ada simple bar chart ya, bisa di random ini. Ada banyak ini. Ada pie chart, ada kalau nggak salah. Ini simple pie chart ya, ini. Nah, jadi kalau kita nanti mendapatkan sebuah project, kemudian di dalamnya itu ada feature chartnya, macam-macam chart, kita bisa ambil dari sini tanpa harus membuat dari awal. Tinggal copy sebagian terus custom. Oke, dari sampel ini nanti kita download source code-nya dari GitHub ya. Ini nanti kita simpan ke sini. Sudah saya download. Ini ya, chart master. Ini kita ekstrak ke development. Saya buat project sendiri untuk development Android Studio project. Ini chart master ini. Ini ya, chart Flutter, ini projectnya di sini. Oke, sekarang kita coba membuka dari IDE Android Studio. Open an existing Android Studio project. Ini Android Studio project, chart master. Nah, ini chart Flutter tadi yang berisi projectnya, ada gambarnya Android ya. Ini kita oke. Oke, seperti inilah ya isi dari project chart tadi. Setelah kita buka projectnya, sekarang kita coba cek kelengkapan dari project ini menggunakan Flutter Doctor ya. Menu Flutter sendiri ini baru muncul setelah kita menginstall Flutter plugin tadi ya. Ini kita cek kelengkapannya menggunakan Flutter Doctor. Nah, Flutter-nya sudah lengkap, Android SDK-nya sudah ada. Kemudian Android Studio ada, tinggal device-nya yang belum ada ya. Nanti kita di run di mana, bisa dua pilihan, yaitu ADB atau emulator. Oh ya, ini ada satu yang belum saya jelaskan, yaitu Android SDK. Android SDK ini installnya melalui dari dalam IDE ya, bukan di luar ya. Di luar bisa, tapi dari dalam juga bisa. Installnya di sini. Ini ada Android SDK Manager ya, kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan, mulai dari Android yang paling awal yaitu apa ini, Eclair ya, sampai Android yang terbaru sekarang yaitu apa ini, Pie. Q ini apa ini? Ada Q 29 ya, versi paling baru ini. Ini saya install 3 yaitu Gingerbread. Ini untuk antisipasi kalau nanti saya membuat aplikasi untuk HP yang lama. Kemudian Jelly Bean ini untuk HP yang menengah ya. Kemudian yang terbaru ini ada Android 10 ya. Kalau API levelnya 29, ini tiga-tiganya saya install. Ini tinggal dicentang gini aja, langsung di apply, dia install. Cukup besar, sekitar ratusan mega juga. Kalau 3 ini mungkin ya 1 giga lah. Oke, setelah kita install Android SDK-nya, di project-nya itu kita pasangkan ya di sini ya. Flutter, chart Flutter tadi. Ini ada project structure. Nah, ini menghubungkan antara project dengan Android SDK yang dipakai. Ini diambil awalnya mungkin gini, no SDK gini awalnya ya. Ini berhubung sudah saya setting sebelumnya, dia langsung ambil ini 29 yang terbaru. Oke, setelah ini kita setting, kemudian nanti
Kemudian tadi kita Flutter Adapter, dia langsung dicentang semuanya, sudah oke. Tinggal emulator ya. Ini saya gunakan emulator. Jadi sebenarnya bisa kita menggunakan ADB, yaitu HP langsung. Tapi saya eman-eman HP-nya, karena kalau kita selalu sering install, uninstall, install, uninstall, nanti takutnya ada masalah dengan HP ya. Jadi saya gunakan emulator. Karena di sini speknya 12 GB, saya kira sudah cukup untuk menjalankan emulator ya. Emulator kita setting di sini. Awalnya kosong ya, nggak ada. Kita setting di sini, AVD Manager. Jadi ini awalnya kosong, terus saya create virtual device. Ya. Create virtual device ini gini. Ini ada pilihan device-nya, ada Pixel, kemudian ada Nexus ya. Ada Galaxy Nexus, ada foldable, macam-macam ya. Ini kemarin kebetulan saya pilih Pixel 2L ini. Kalau kita milih salah satu ini, nanti kita akan disuruh download image-nya. Image-nya cukup besar juga. File image-nya itu sekitar 1 GB. Kalau misalnya kita pingin yang Nexus Galaxy ya, Galaxy Nexus. Nah, ini kan belum di-download image-nya. Ini kita download dulu. Nanti kita ambil yang sudah downloadan aja tadi. Pixel 2. Nah, ini kita kasih nama apa gitu di sini. Emulator Pixel. Ini dua ini image-nya sama. Cuma contoh aja. Sekarang kita hapus, delete. Oke. Jadi setelah kita menyiapkan virtual device di AVD Manager ya, kita pilih di sini. New device ini kita klik, open Android emulator Pixel 2 APR yang kita buat tadi ya. Nah, ini emulatornya muncul. Kita on kan power. Sekarang kita, nah ini sudah ganti ya, SDK Gphone X86 Mobile. Coba sekarang kita cek lagi Flutter Adapter ya. Flutter Adapter. Nah, sudah connect device ya, sudah komplit. Ini berarti bisa kita jalankan. Langsung aja run ya. Emulatornya kita buat always on top. Nah, ini tadi ada running Gradle. Running Gradle ini kalau memori 4 GB itu nggak jalan-jalan ini. Sudah pernah saya coba ini, 4 GB dia lama sekali dan error ya. Berhubung ini memadai, dia jalan normal ya. Ini adalah aplikasi tadi, simple chart tadi ya, atau chart galeri tadi. Nah, ini macam-macam ya. Mana yang pie chart tadi ya, adalah. Nah, sekarang saya coba mendemokan. Nah, ini pie chart tadi ya. Ini dia di random anunya, value-nya. Sekarang saya demokan hot reload ya. Jadi dengan fiturnya Flutter hot reload ini kita bisa mengubah program ini tanpa harus build ulang dengan Gradle ya. Nggak perlu. Jadi setelah kita rubah source code-nya, kita save, dia langsung berubah. Kita contohkan yang simple bar chart. Ya, ini ada 4 bar. Itu source-nya di sini. Nah, ini simple dart. Ini sudah saya buka tadi ya. Jadi dia ada 4 bar. Ini kita coba tambah 2 misalnya. Kan sampai 2017 ini ya. Kita tambahkan untuk sales 2018 dan 2019. Misalnya gini ya. Ini kita save, langsung berubah ini. Ya, hot reload.